Maret 2020 di sesi 6 dengan tema Animation with MS PowerPoint 2016. Tema ini diangkat agar kita bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang bagaimana mewujudkan pendidikan 4.0 yang merupakan tantangan besar guru saat ini. Seperti kita tahu bahwa penggabungan teknologi dalam proses belajar mengajar yang akan mendorong budaya generasi muda dalam belajar adalah metode yang diharapkan terselenggara, baik dalam pembelajaran tatap muka maupun daring. Nah, untuk memfasilitasi guru Indonesia agar mampu bersahabat dengan teknologi tersebut, presentasi kali ini akan membahas tuntas cara mendesain flat animation dengan MS PowerPoint 2016 supaya guru kita semua mampu membuat media pembelajaran berbasis animasi. Dan kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya, yaitu Bapak Krisna Aji Wibowo, SPD. Beliau lahir di Magelang 25 September dan saat ini mengajar di SD Negeri Panasan Sleman. Nah, di samping mengajar, beliau juga menggeluti dalam bidang video editing, musik, MS PowerPoint, dan animasi. Banyak pokoknya. Jadi mari kita dengarkan dengan seksama apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Krisna. Dan nanti setelah pemaparan, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi yang beliau sampaikan, saya akan memberikan waktu khusus yaitu sesi tanya-jawab setelah Bapak Krisna menyampaikan semua paparan materi kepada kita semua. Kepada Bapak Krisna Aji Wibowo SPD, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk host dan untuk moderator. Saya ucapkan terima kasih. Ya, bisa didengar nih ya. Bisa Bapak. Oke. Untuk kali ini saya mungkin akan menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Karena kali ini yang saya sampaikan adalah flat animasi. Yang akan saya tampilkan di sini yang pertama adalah hasilnya yang sudah jadi. Silakan dicermati. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, nanti kita bahas di sesi tanya jawab, kita langsung praktekkan. Oke, ini berikut adalah hasilnya yang sudah menjadi video. Nah, mungkin bisa dicermati. Di sini sudah saya input record suara yang saya isi karena mendadak jadi jauh dari harapan, tapi ini bisa menjadi contoh untuk Bapak Ibu semua. Silakan menikmati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host yang sudah menyediakan untuk ini. Kemudian kepada moderator yang sudah membuka acara ini dengan lancar dan memandu acara ini hingga akhir nanti. Kali ini saya Krisna Aji Wibowo akan menyampaikan sebuah materi yang mungkin buat Bapak Ibu penasaran. Ya, flat animation with MS PowerPoint 2016. Oke. Di sini Bapak Ibu tentunya sudah pernah membuat sebuah presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, kali ini silahkan Bapak Ibu cermati apa yang saya sampaikan dengan kilat ini, kemudian beri masukan pada kami atau bertanya nanti di sesi tanya jawab akan saya jelaskan lebih lanjut. Yuk. Langkah pembuatan flat animation adalah sebagai berikut. Persiapan. Di sini Bapak Ibu harus menyiapkan konsep atau storyline yang terdiri dari opening, contents, dan closing. Selanjutnya adalah siapkan bahan berupa gambar, icon, dan referensi lain. Next step adalah pembuatan.
Ibu-ibu dan bapak-bapak silahkan input materi berdasarkan storyline yang sudah Bapak Ibu buat. Setelah itu dilanjutkan dengan mengatur timeline. Di sini Bapak Ibu banyak dituntut untuk bersabar dan teliti dalam mengatur timeline-nya. Langkah terakhir adalah produksi. Di sini Bapak Ibu harus melakukan ekspor dari PPT ke video. Dan langkah terakhir adalah R&D. Setelah jadi, silahkan dilakukan research dan development, explore di mana waktunya, timingnya itu pas atau belum. Apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan untuk membuat live animation ini? Konsep atau sering disebut storyline merupakan alur cerita berupa tulisan yang mendeskripsikan video, pembelajaran, atau flat animation yang Anda buat tahap demi tahap. Istilah dalam PowerPoint adalah slide by slide. Apa yang ada di dalamnya? Oke. Ketika kita membahas sebuah konsep, maka yang harus dimasukkan dalam konsep itu adalah bagian awal, inti, dan penutup, atau sering disebut opening, content, dan closing. Next adalah bahan apa yang perlu disiapkan, ya, yaitu persiapkan semua gambar, logo, ilustrasi, video. Pada bagian ini, di proses pembuatan, kita akan bahas beberapa hal, yaitu dari opening, content, dan closing. Opening adalah pembuka, di mana pembukaan ini biasanya memuat judul, logos, atau nama instansi, dan bisa juga lokasi tempat pembuatan atau konten. Konten dalam PowerPoint biasanya disebut slide. Slide itu apa? Yaitu sebuah lembar kerja yang digunakan dalam PowerPoint. Kalau di Excel itu adalah sheet, kalau di Word itu adalah page 1, page 2. Di sini ada slide, slide 1, slide 2, slide 3. Dalam pembuatan konsep akan lebih baik kalau Anda juga buat per slide. Slide 1 menampilkan apa, slide 2 menampilkan apa, slide 3 menampilkan apa. Diusahakan sedetail mungkin. Ya, untuk kali ini saya membuatnya sangat sederhana agar Bapak Ibu bisa mencontoh. Storyline yang saya buat ini berbeda dari presenter sebelumnya, karena saya di sini saya membuat biar berkesinambungan antara konten dan media pembelajaran yang saya buat. Kali ini saya istilahkan adalah flat animation. Ya, yang paling membuat kita pusing atau membuat desainer ataupun kreator animasi ini pusing biasanya yaitu di timeline atau di pengaturan waktu antara slide dan kata atau lip sync. Harus ada lip sinkron, jadi antara ucapan dan tampilan itu harus selaras. Mungkin ada perbedaan sekian detik seperti yang terjadi pada slide saya ini, ada sebuah kemaklum karena mengejar waktu yang pertama, ya. Oke, dalam pengaturan timeline ini tergantung juga dari penambahan musik pengiring atau background.
kemudian efek suara. Karena semakin banyak aspek yang di dalamnya, maka timeline ini akan semakin rumit. Yang selanjutnya adalah pengaturan transisi antara slide berpindah ke slide yang lain. Itu adalah transisi. Selanjutnya adalah animasi. Animasi adalah pergerakan, misalnya konten, kata tulisan konten ini bergerak seperti apa. Kemudian ada shape itu bentuk-bentuk bangun datar yang dibuat, itu bergerak seperti apa. Nah, itu namanya animasi. Dan semuanya harus diatur dalam durasi. Berapa durasinya. Nah, dalam durasi ini kita bisa memainkan ya. Yang pertama with previews, yang selanjutnya adalah after previews. Jadi misalnya tulisan slide yang di atas tadi itu muncul setelah tulisan konten, nah, itu after. Atau tulisan slide ini with itu berarti bersama atau bareng keluarnya. Oke. Dan durasi pun diusahakan selaras dengan atau sama dengan durasi narasi kata yang Anda sampaikan. Closing. Apa itu closing? Closing adalah bagian penutup. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu di bagian penutup ini bisa menampilkan ucapan terima kasih, thank you, dan lain-lain. Mungkin ditambah lagi outro itu bisa atau apa ya? Kalau intro kan masuk introduction, dan ini dilanjut kalau keluar itu outroduction. Ibaratnya seperti itu ya, outro. Di sini di outro ini Bapak Ibu bisa menampilkan identitas personel, misalnya kelompok kecil. Bapak Ibu tampilkan saja. Agar apa? Ini sebagai penghargaan atas dukungan mereka, atas masukan mereka ketika di kelompok-kelompok kecil kita. Yang selanjutnya, yang paling penting di sini adalah lembaga pendukung atau sponsor. Nah, atau mungkin bisa ditambah lagi SLC, bisa di depan, bisa di belakang. Pada umumnya YouTuber itu menampilkan SLC ini di depan atau di tengah ketika memulai. Kalau di sini saya menampilkan di belakang atau di penutup. Saya rasa untuk konten untuk pembuatan sampai di sini dulu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dapat mencerna dengan baik. Nanti ada sesi tanya jawab, bisa ditanyakan nanti pada moderator. Kita masuk ke finishing ya. Baik, kita mencapai ke bagian final atau bagian finishing yang saya sebut sebagai produksi, di mana proses produksi ini adalah proses yang sangat mudah. Bapak tinggal mengubahnya dalam bentuk video dan menunggu hasilnya. Oke, langsung choose. Produksi. Di tahap ini Bapak Ibu hanya perlu mengekspor ke format video. Untuk MS PowerPoint 2016 sudah tersedia fiturnya Bapak Ibu. Ya, caranya adalah dengan klik file, geser ke kiri file, kemudian turun ke bawah ada tulisan ekspor, klik, kemudian di situ ada pilih yang kedua ya, create video. Bapak tinggal nunggu hasilnya, dan jangan lupa sabar sambil minum kopi atau sambil masak mie. Untuk selanjutnya yaitu proses R&D atau Research and Development, adalah salah satu teknik penelitian.
saya baru belajar juga Bapak Ibu. Ya, intinya di LN ini adalah mengecek hasil video yang Bapak sudah potong. Cek lagi timelinenya sudah pas belum, kira-kira perlu ditambah lagi atau dikreasikan apa lagi, kembangkan terus. Atau mungkin bisa membuat video yang baru sebagai bahan berlatih Bapak Ibu. Terus kembangkan dengan berlatih mandiri. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena sesi ini sebaiknya memang harus untuk materi ini disajikan untuk 7 kali presentasi minimal, tapi ini saya jadikan sekian menit. Semoga Bapak Ibu berkenan, dan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan kepada moderator di sesi tanya jawab nanti. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih untuk Balai Tekomdik Yogyakarta dan KKVI yang mendukung kegiatan ini dan mensupport kami luar biasa. Dan untuk teman-teman satu grup kecil kami yang kami sebut kelompok taman siswa, karena semua di sana alhamdulillah benar-benar merasa menjadi siswa newbie di materi-materi yang diberikan oleh penyelenggara. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Ya, bisa didengar, Bu. Ya, bisa Bapak. Oke. Apakah Saya langsung ke ini aja, Bu, ke materi ini. Jadi tadi mungkin Bapak Ibu melihat sekilas. Suaranya kalau tidak terganggu sinyal itu sangat jelas, tapi karena ini ternyata sinyal yang satu tidak bersahabat, maka kita coba paparkan satu persatu. Rasanya tidak bersahabat, ya. Maka kita coba paparkan satu persatu. Ya, jadi di sini yang saya sampaikan, yang pertama adalah bagaimana membuat video menggunakan PowerPoint. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini kalau saya play, soalnya langsung suaranya keluar seperti tadi. Nah, oke. Nah, yang perlu Bapak Ibu siapkan, yang pertama ini di persiapan. Di sini langsung ke sini. Ya, itu konsep storyline. Di sini saya sudah mempunyai storyline yang mungkin berbeda dari presenter sebelumnya, karena saya harap storyline yang saya buat ini bisa menjelaskan tiap slide-nya. Jadi misalnya ini slide pertama paling atas, slide kedua. Kita bagikan sekalian Bapak Ibu. Ya. Sebentar. Ya. Sudah nampak belum, Bu? Sudah, Bapak. Ya.
Ya, ini. Ini. Jadi konsep atau storyline yang kemarin dijelaskan. Saya membuatnya untuk pembukaan sama, yaitu naskah media pembelajaran, kemudian materi adalah pembuatan video pembelajaran misalnya, penulis, instansi, kemudian sasaran. Ya, tadinya durasi 10 menit, tapi setelah berkembang agak bertambah panjang Bapak Ibu. Di sini untuk slide 1, apa sih isinya slide 1? Isinya slide 1 yaitu presentasi pop-up. Jadi video tadi itu bisa bergerak. Video ini yang pertama ini. Video yang ini. Ini kalau kita play dia akan bergerak. Dia akan bergerak seperti itu. Namanya video pop-up. Di channel saya sudah saya sampaikan tutorial bikin pop-up ini. Maaf tidak saya tampilkan. Selanjutnya di sini adalah bagaimana. Yang paling penting untuk Bapak Ibu untuk membuat PowerPoint saya rasa semua sudah bisa. Tapi bagaimana kita membuat efeknya. Membuat efeknya. Ya. Di sini Bapak Ibu, ini adalah yang mentah, yang tadi belum. Ini adalah bagian utama dari video pembelajaran saya. Ini sebelum ada efeknya Bapak Ibu. Efek yang kita gunakan yaitu yang pertama adalah transisi. Di sini transisi. Bapak Ibu bisa memilih nanti transisinya seperti apa. Ini untuk Microsoft PowerPoint 2016. Jadi tampilannya seperti ini. Pilih saja sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu pahami, nah, ini di sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pilih transisi di sini, ini kecil sekali. Di ujung sini, di ujung sebelah sini, ini ada yang namanya advance slide. Jadi ini kalau di centang atas itu adalah mouse klik. Jadi ketika ini diklik maka slide-nya akan berpindah. Tapi ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah animasi seperti tadi yang setiap slide selalu berpindah otomatis, maka diatur after. Jadi bahasanya seperti ini Bapak Ibu. Bahasanya seperti ini. Jadi slide 1 ini ngomong. Ini slide 1 ini ngomong. Slide 1. Setelah waktunya sekian, misalnya kita tulis 1 menit. Di sini kita tulis 1 menit. Ya, seperti itu. Kita tulis 1 menit di ujung sini. Ketutupan. Ya. 1 menit di sini. Perintahnya adalah slide 1. Setelah 1 menit kamu pindah ke slide 2 ya. Nah. Oke. Seperti itu bahasanya. Saya ulangi. Jadi di sini after di sini. Di menu transisi kemudian ini ada on click dan ada after. Ini yang on click kita matikan Bapak Ibu. Nah, kemudian after setelah perintahnya seperti ini. Slide 1. Kita ganti biar cepat. Coba saja. No. Kemudian di sini anggaplah ini 2 detik. Slide 1. Setelah 2 detik kamu pindah ke slide 2 ya. Nah, coba kita mainkan Bapak Ibu. Kita mainkan. Kenapa tidak muncul? Oke. Ya,
Kita mainkan animasi slideshow. Ya. Kita mainkan. Oke, kita mainkan dari yang sini. Kita play. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini, namanya transisi. Nah, dia akan langsung berubah seperti ini tanpa kita klik. Dia akan langsung berpindah dari slide 1 ke slide 2. Ini tanpa diklik. Kita di sini transisi after. Di sini. Ini afternya. Jadi untuk agar ini berjalan otomatis, maka on clicknya tidak dicentangkan. Afternya dicentang. Oke. Kemudian yang inilah yang disebut durasi, Bapak Ibu. Durasi. Waktunya. Durasi. Kemudian yang paling senang yaitu ketika bagaimana membuat ini. Nah, ini namanya shape. Kemudian ini adalah gambar PNG. Bapak Ibu bisa download di internet. Cari saja nama file, misalnya businessman .png, atau mungkin kalau sekolah ya school. Nanti akan banyak sekali yang bentuk PNG ini bisa di-download. Oke. Kemudian shape ini adalah kita ambil, kita input dari insert. Di sini insert. Kemudian shape di sini. Shape. Misalnya kita pilih ini. Nah, anggaplah seperti ini. Bisa buat lancip, Bapak Ibu. Bagaimana animasikan di bagian yang ini. Di bagian yang slide ke 3 ini. Ya. Yang pertama Bapak Ibu adalah klik di animation. Intinya Bapak Ibu bikin saja semua slide ini dulu. Sesuai dengan storyline-nya, gambarnya apa, semua masukkan. Setelah ini saya masuk langsung ke proses editing. Yang pertama adalah shape. Shape ini saya masukkan dulu, kemudian diikuti shape yang kemudian shape yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kita lanjut lagi. Maaf. Gangguan teknis. Untuk shape. Nah, ini adalah shape atau bangun datar lah bahasa gampangnya. Kita masukkan dulu. Bagaimana masukkan terlebih dahulu? Secara otomatis nanti bergerak. Yaitu di animation. Nah, kita klik dulu di sini. Mau dibikin seperti apa sih, Bapak Ibu? Misalnya saya lebih senang pakai yang wipe. Nah. Kemudian lanjut yang bawah ini. Wipe. Kemudian yang ketiga ini wipe lagi. Semuanya dikasih dulu. Kemudian yang ini tidak usah, jadi paten langsung muncul saja dari awal. Kemudian ini ketika teks ini persiapan ini kita kasih wipe juga. Pak, bagaimana ngatur timeline? Garis waktunya nggak kelihatan, Pak. Ya. Itu caranya di sini, Bapak Ibu. Animation panel. Ini diklik. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, tiga item ini sudah ada di timeline, Bapak Ibu. Bagaimana agar perintahnya urutan 1 kamu jalan duluan ya, langsung
kamu langsung jalan dulu, nggak usah nunggu klik. Bahasanya seperti itu. Maka yang harus kita lakukan adalah di sini. Nah, di sini ada start on click. Maksudnya adalah dia akan memulai ketika kita klik. Kalau yang kedua adalah start with previews. Start with previews artinya berjalan dengan bagian depan, bareng ro ngarepe. Bareng dengan depannya. Oke. Kemudian di sini adalah start after previews. Ya. Start after previews artinya kamu berjalan setelah yang depan jalan ya, baris urutannya. Kita untuk yang paling depan agar bersamaan dengan transisi yang masuk, kita pilih start with previews. Untuk yang bagian bawah agar bisa berjalan tanpa klik, maka kita start after previews. Dia akan berpindah ini hijau-hijaunya Bapak Ibu. Ini baru ini yang nomor 2. Yang nomor 3 kita bahas seperti itu juga. Start after previews. Klik lagi, paling kanan klik start after previews. Maka dia akan berurutan munculnya. Oke. Kita coba. Ya. Seperti ini. Jadi setelah itu kita play. Kita play di sini. From current slide. Ya. Kita ulang lagi. Pak, saya pengen ngubah ini, Pak. Keluar dari kiri. Biar jalannya seru. 1 thread, 2 thread, 3 ini orangnya berjalan masuk seperti ini. Gitu. Kemudian tulisannya juga. Setelah ini jadi bagaimana? Kita urutkan di sini. Kemudian pilih di effect option. Ini bisa milih from bottom dari bawah. Kalau ibu nggak tahu, kita biasanya umumnya nggak paham bahasa Inggris ya, kita lihat arahnya ini saja, ikonnya ini saja. Kita pilih yang ini. Kita oke. Red. Ulangi. Kita klik panah bawah. Efek. Kemudian ke kiri. Ya. Kemudian untuk waktunya, Pak, saya pengen waktunya pelan-pelan, gampang. Tinggal di sini. 1 menit. Oke, kita lihat. 1 detik. Kasihkan pelan, lebih lembut. Yang kedua, maka timeline di sini yang disebut timeline di sini. Dia akan bergerak lebih lama, kan lebih panjang. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Ini terlalu kecil nggih. Ini start. Ya. Kemudian finishnya di berapa detik. Kemudian kita lanjut lagi yang bawah. Dalam menjalankan animasinya adalah di sini. Shape yang kedua, ini ada urutan setelahnya makanya langsung 0 karena dia otomatis Bapak Ibu. Effect option arahnya dari mana? Karena dari kiri kita pilih from left. Kemudian sekalian timingnya kita tambahi, jangan terlalu cepat, alon-alon baik. Kemudian kata klik oke. Kemudian picture ini selain berjalan masuk 1, 2, ini orangnya ini.
biar tampil berjalan masuk seperti apa. Tadi masih wipe. Coba kita lihat di sini animation. Nah, dia pilih wipe. Kita bisa ganti dengan fly in artinya masuk mabur masuk dengan terbang. Dia akan muncul dari bawah. Kalau kayaknya aneh kayak hantu dari bawah. Makanya saya pingin ini keluarnya dari kiri biar lebih natural. Kita pilih lagi di sini panah bawah. Kemudian efek option. Kita pilih di sini from left atau dari kiri. Kemudian waktunya biar gak cepat kita perlambat jadi 1 second. Ya. Yang terakhir urutannya adalah persiapan. Oke. Untuk persiapan ini ya masih sama. Kita mainkan timeline dan durasinya di sini. Kita ulang lagi. Setelah pilih ini, kemudian arah panah ke bawah. Pilih start with previous. Kemudian ini efek option. Hurufnya mau saya buat dari kiri dari kanan ke kiri. Kemudian hurufnya ini bisa sekali langsung muncul slide. Kedua byword ini tiap kata karena satu kata maka kita pilih yang by letter, jadi per huruf. Ini abaikan nggak usah dipikir dulu Bapak Ibu. Yang penting dia perintahnya sampai di sini. Ya, dia akan berjalan seperti itu. Mari kita lihat hasilnya. Slideshow from children slide. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini adalah urutannya Bapak Ibu. Pak, ada pertanyaan ini biasanya. Setelah ini jadi, biar slide ini yang sudah kita buat secara otomatis pindah ke slide bawahnya. Nah, dari slide ini langsung pindah ke slide ini. Maka tanya yaitu pilih di transisi Bapak Ibu. Kita pilih yang ini dulu. Transisinya seperti apa nanti kita mau buat seperti layar terbuka. Ya, slide. Seperti itu. Maka kembali lagi ke slide yang ini dulu. Nah, persiapan. Slide persiapan. Setelah ini selesai, setelah urutan ini selesai, kamu pindah ke slide selanjutnya ya. Yang perlu kita lihat yaitu di sini. Berapa lama ini? Bapak Ibu bisa lihat. Oh, dia habis dalam waktu 3,9 S. Maka untuk biar ini berpindah secara otomatis, advance slide di sini. Kita matikan centangnya. Afternya kita centang, kita hidupkan. Kemudian tulis misalnya di sini 3,9 second. Jadi kita tulis 3,9. Enter. Nah, dari sini dulu Pak. Ini cara editnya. Kemudian kita play lagi. Slide. So. Kemudian from children. Kita lihat. Dia berpindah tidak?
Nah, otomatis dia akan berpindah ke slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, karena ini slide berikutnya, konsep atau storyline merupakan alur cerita berupa tulisan yang mendeskripsikan video media pembelajaran tahap demi tahap atau slide by tiap slide itu diceritakan Bapak Ibu. Ya. Kira-kira itu untuk yang langkahnya yang pertama adalah itu. Setelah ini diedit semua atau mungkin Bapak seperti saya tadi di video tadi. sayang sekali kalau sinyalnya sangat mengecewakan. ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Channel YouTube atau di materi yang di bagian di Google Class materi saya ini, baik konsep dan hasilnya ini bisa Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu amati di ini timeline. Ya. Setelah diedit selesai, kita tambahkan misalnya di persiapan ini. Mau tak tambahin ngomong lah biar aku besok naik presentasi nggak usah pakai ngomong. Di sini kita tambahkan suara. Di sini maka kita insert. Di insert ini biasa seperti biasa kita menginsertkan gambar atau apa. Di sini Bapak Ibu, di agak kanan di sini ada audio. Di sini ada audio in my PC, artinya audio yang sudah direkam di PC atau secara langsung sekarang Bapak mau rekam Bapak. Mau rekam sekarang, kita tekan record. Setelah ini mungkin bisa dikasih nama jajalah. Kalau sudah siap record, tekan di sini Bapak Ibu. Oke. Dalam persiapan ini, Bapak Ibu sekalian harus belajar secara bertahap karena ini memerlukan perhatian yang sangat luar biasa. Kemudian kita tekan OK. Nah, maka di sini akan ada video, ada audio. Di sini. Ini tandanya audio ini di sini. Ini akan berbunyi seperti yang saya ucapkan tadi. Kita lihat Bapak Ibu cermati lagi di sini. Nah, audio ini memerlukan waktu sekitar dilihat di sini. 16,75 detik. Maka agar durasinya ini sama dengan ini tidak terpotong, kita samakan di transisi 16, kelihatan jelimet Bapak Ibu. Tapi insya Allah ini gampang, perlahan-lahan pasti. 16,91. Maka di transisi kita ubah di sini 16,91. 16,91. Maka setelah 16,91 maka slide ini akan berpindah. Dan jangan lupa ini Pak, ini biar ngeplay langsung bagaimana? Kita taruh di atas. Drag diseret ke atas. Lepaskan. Kemudian di sini. Ingat, ini harus bareng dengan slide ini harus bareng. Jadi start with previews bareng karo Setelah ini
ini juga harus kita ubah. Yang kedua, setelah ada suara, maka kamu pas betul ini masih start with previous, jadi bareng antara shape ini dan suara yang kita rekam. Kita coba slideshow from Israel. Oke, dalam persiapan ini sebenarnya suaranya langsung berjalan Bapak. Harus Karena saya belajar Kami secara saya mute. bertahap, karena ini pakai HP. memerlukan perhatian yang sangat luar biasa. Saya akan berjalan selama 16. Nggih. Mohon maaf, apakah bisa dipersingkat mengingat waktu sudah hampir jam 3? Oh, nggih. Ya. Ya. Jadi endingnya memang maaf sekali Bapak Ibu. Memang ini harusnya 7 kali sesi Bapak Ibu. 7 kali sesi. Ya. Semua ini kita animasikan sampai selesai. Untuk endingnya Bapak Ibu. Bagaimana membuat ini semua slide ini ini menjadi sebuah video yang kita lakukan adalah kita pilih file, kemudian kita pilih export. Yang kedua create video. Karena tadi timingnya sudah kita atur, maka kita ubah di sini. Use recorded timing and narration. Jadi narasi dan timingnya sesuai yang kita buat. Kalau sudah kita pilih, baru kita create video. Nah, seperti yang saya sampaikan di sini sambil kita kasih nama misalnya. Membuat video pembelajaran kita 2. Formatnya adalah MP4. Kemudian kita share. Sambil dia berjalan proses di sini. Jangan berjalan proses. Ya, sampai selesai Bapak Ibu. Nah, setelah selesai mungkin Bapak Ibu tinggal menikmati atau menyimpan video ini dalam Google Drive yang nanti bisa di-sharekan sebagai tugas. Saya rasa pertemuan ini nggak terasa sangat cepat sekali. Saya mohon maaf kalau melebihi apa yang menjadi target saya. Oke. Monggo Bu, kalau Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dipersilakan. Mungkin saya terlalu cepat. Nanti bisa kita pelajari bersama nanti setelah event Bapak Ibu. Bareng-bareng, pelan-pelan. Matur suwun. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Laurentia Mawat. Monggo. Matur suwun. Ya, terima kasih kepada Bapak Krisna atas pemaparan yang sangat inspiratif tentang bagaimana mendesain flat animation dengan MS PowerPoint 2016. Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bisa langsung bacakan saja. Ini dari Ibu Rosmi Sofiah, apakah materi ini bisakah langkah-langkahnya? Apakah nanti materi ini bisakah langkah-langkahnya membuat video pembelajaran di-share di Classroom? Bapak, mungkin apakah tadi video yang sempat terputus-putus suaranya Bapak, apakah bisa di-share di kelas? Insya Allah bisa Bu, sangat bisa. Oh ya. Mungkin kalau terlalu berat mungkin bisa di link aja nggih Pak nggih. Iya. Begitu. Terus kemudian ada pertanyaan dari Bapak Haryadi Sewon. Apakah ada tutorialnya Pak Krisna?
Untuk tutorial masih ini karena masih dalam bentuk singkat. Harusnya ini tutorialnya ada 7 sesi Bapak Ibu. Tapi saya buat menjadi satu sesi ini sangat singkat sekali. Berlahan sebenarnya gampang Bapak Ibu, tidak sulit. Insya Allah nanti saya bagi tips-tipsnya. Nanti saya bagi dari link sahabat saya, dia yang sudah membuat ini secara tutorial, nanti lebih jelas lagi bisa untuk bahan belajar Bapak Ibu. Nanti saya sampaikan. Matur suwun. Ya, terima kasih Pak Krisna atas jawabannya. Ini ada dua lagi dari Bapak Jumini atau Ibu Jumini, nggih, mohon maaf ini. Harus Ibu Jumini, mohon maaf. Oh, Bunda Jumini, nggih. Apakah harus PowerPoint 2016, Bapak? Kalau misalnya yang dulu itu apakah bisa untuk flat animation? Oke. Untuk yang dulu sebenarnya bisa Bapak, tapi untuk fitur ekspor video saya ini baru menemukan mulai di yang 2016. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan, nanti coba saya berikan link untuk install ini MS PowerPoint-nya saja, bukan semua Office-nya, cuma PowerPoint-nya yang di-upgrade. Ini bisa, tidak harus semua Microsoft-nya yang di-upgrade. Ini cuma biar enteng, cuma PowerPoint-nya saja. Nanti saya berikan linknya, Bu. Jadi sangat mudah. Kalau untuk ekspor ke video itu yang saya temukan baru yang di 16 saya ke atas. Jadi yang terakhir 2019. Ini yang PowerPoint 2019. Begitu, Bu. Ini ada pertanyaan satu lagi, Bapak. Dari Ibu Ristia. Untuk efek suara, apakah dari rekaman suara kita atau bisa upload dari file, misal potongan lagu atau audio di file kita? Apakah bisa? Ya. Bisa sekali. Bisa sekali, Ibu. Jadi misalnya ini saya kasih sedikit. Jadi nanti Ibu tinggal insert. Ya. Jadi di insert menu insert Ibu bisa masukkan audio, baik itu Ibu rekam sendiri atau on my PC tadi yang saya sampaikan. Ada dua pilihan, itu ada di on my PC atau di record. Tinggal nanti di mana Ibu simpan file musiknya, misalnya di Benson, misalnya sudah disimpan di laptop, nanti bisa langsung di-linkkan ke situ. Dia langsung seperti tadi dibuat play with previous. Dia akan langsung main. Kemudian nanti bisa di loop sampai akhir slide itu bisa jalan terus. Nanti saya sharekan Bu, biar lebih jelas. Maaf ini waktunya enggak cukup, nggih. Iya Bapak, tidak apa-apa karena mengingat kita keterbatasan waktu juga, nggih. Ya, mungkin itu saja ya Bapak pertanyaannya yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu peserta di chat. Dan baik Bapak Ibu, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih dan sesuai jadwal, mohon maaf sekali saya harus menutup sesi tanya jawab ini sekaligus acara inti. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Krisna Aji Wibowo SPD yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru yang dituntut harus selalu motivatif dan kreatif. Demikian acara inti seminar pada hari ini. Apabila dalam saya memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dengan tulus saya mohon maaf. Jalannya acara akan dipandu kembali oleh host kita, Ibu Siti Andriani F, SPD MS. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Laurentia. Demikian presentasi dari Bapak Krisna. Baiklah, atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat Pak. Duduk Pak saya ini ngobrol biasa. Bu Siti, Bu Mawar ya. Oke. Masukkan Pak. Biasa yakin Pak. Ajaran. Iya Pak.
masukannya yang ya tadi aja Pak. Jadi memang kita harus siap plannya ya, plan A, plan B harus siap kalau ada sesuatu yang nah, dan itu sudah ya, alhamdulillah teratasi nih, nggak apa-apa. Kemudian selepas ini tadi ada yang mau memakai latihan, monggo, mungkin ada yang mau memakai latihan. Dan Pak Krisna lanjut untuk kan ini juga anu ya Pak ya, tadi ada yang minta untuk apa namanya filenya ya, silahkan bisa di apa istilahnya bisa disampaikan ke panitia nggak apa-apa. Atau di jalan, atau yang memang mau berkeinginan secara langsung biar Japri juga nggak apa-apa. Termasuk saya mungkin bisa dikasih ini namanya apa minta filenya ya. Dan mohon disupport teman-teman yang lain yang dalam satu grup ini untuk penyelesaian tugasnya, karena yang kan kita berlima ini Bu Almawar sudah, Pak Krisna sudah, kurang Bu Anu ya Pak Widi, Pak Slamet Widiantoro, kemudian Bu Risti dan siapa satu kita teman kita Bu Siti, Bu Titi ya kalau nggak salah. Bu Risti Pak. Bu Risti ya. Iya, Risti ya. Oh ya, oke. Dan nampaknya sudah mulai mengumpulkan energi. Aduh, ya Allah. Selamat Pak, sudah selesai. Yes, sudah plong Pak ya. Oh maaf, yang merekam siapa sekarang ini? Yang merekam? Ini saya masih rekam Pak tadi. Yang merekam ada. Ya udah. Yang penting aman. Kalau belum direkam nanti harus ulang direkam. Geng Pak. Oke, overall udah oke. Bu Mawar juga suaranya bagus, suaranya Bu Andre juga bagus. TOP pokoknya. Ya, terima kasih ya Pak. Siap-siap jadi presenter ya. Siap-siap jadi presenter ya. Dan moderator. Suaranya keren Pak. Saya ingat dengan itu loh, penyiar TV yang tahun berapa itu, zaman saya kecil. Zaman jadul ya Pak ya. Betul. Suaranya udah cocok sekali. Iya, oke. Makanya saya kediri Pak. Baru dengar kok kediri. Woi, kok kayak presenter beneran ini. Betul ya. Iya. Oke.